ekonomi Indonesia lebih buruk dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya. Semua orang mengalami keresahan yang sama, tapi itu mungkin belum sampai ke pemerintah. Apa yang dipahami oleh pemerintah dengan yang terjadi di lapangan itu berbeda sangat signifikan. Dan tentunya pemerintah perlu juga merespons dengan lebih baik ya. Harusnya ada urgensi dari pemerintah untuk bisa membuat ataupun bilang bahwa oke, we are aware with this issue dan kita akan merespons. Ada nggak sih kabar gembira yang bisa kita andalkan? Kenapa nggak ada ekonomi yang memberitahu saya? Karena nggak mau dengar mungkin. Ekonomi ini seperti menipu kita atau membuat kita bingung. Banyak yang mengatakan baik-baik saja Indonesia. Tapi kalau kita merasakan di bawah, uang susah, sehari-hari orang banyak mengeluh, kegiatan ekonomi seperti berhenti, liburan memang banyak orang, tetapi begitu kita baca, jumlah pemudik turunnya 34%. Banyak loh 34% ini, buat ekonomi 0, sekian persen aja sudah berarti sekali bagi kita. Lalu kemudian kita lihat lagi yang pergi-pergi, kok perginya nggak jauh-jauh nih? Ini seperti terjadi di Amerika Serikat ketika mengalami tragedi ekonomi yang disebabkan oleh peristiwa terorisme, tragedi 9/11. Di situ Estee Lauder melihat, penjualan lipstik naik. Maka peristiwa itu dikenal sebagai lipstick effect, efek lipstik. Wah, lipstik itu apa? Ya, itu satu kemewahan yang ternyata itu adalah kemewahan yang terjangkau. Yang bisa dibeli masyarakat saat itu adalah lipstik. Bukan membeli sepatu mewah, mobil baru dan sebagainya, tapi yang dibeli adalah lipstik oleh kaum perempuan pada saat itu. Jadi ekonomi ya bergerak, ada orang beli, tetapi yang dibeli itu adalah yang semakin terjangkau karena itulah human needs, kebutuhan manusia. Sebetulnya terjadi apa sih dalam ekonomi kita? Ini kan suasananya suasana perang ini. Ini perangnya memang dari waktu ke waktu berbeda. Kali ini perang dagang, kita mulai merasakan sakit kepalanya. Efeknya di ketenaga kerjaan, ada disrupsi lagi teknologi yang menggantikan manusia. Jadi gimana sih keadaan ekonomi Indonesia ini? Kita benar-benar kuat atau tidak? Seperti biasa menjelang tahun 1998 dulu Indonesia, semuanya bilang fundamental kita bagus. Tapi faktanya terjadi berkebalikan. Dalam waktu singkat rontok begitu dan kemudian kita semua gelisah, terjadi keributan. Seperti apa fakta ekonomi itu? Oleh karena itu dunia memerlukan ekonom untuk membaca petanya. Kali ini saya sengaja mengundang Saudara Jahen. Terima kasih Jahen Fakhrul Rezki. Anda adalah Wakil Direktur Riset di LPM UI. Benar, Prof. Ya, selamat datang kembali di Cafe Terima Bersih. kasih diundang kembali, Prof. Nah, yang kedua kali sini. Kedua kali benar. Masih dudukan seperti sebelumnya. Apa orang muda itu yang penting pengetahuannya, Siap. wawasannya, yang penting kita mengedukasi masyarakat. Siap, Prof. Sehingga kalaupun ada sesuatu masyarakat itu sudah membaca sehingga lebih siap. Ya. Ya harus begitu kan, Betul. lebih siap kita semua. Ya. Bisa menerima realita dan kemudian juga bisa menyiapkan payung cadangan. Begitu kan? Betul. Tujuan kita begitu ya. Ya. Oke, kita bahas dulu tentang laporannya LPM. Saya baca begini, di sini ada pertanyaan sebetulnya yang diajukan. Apakah kondisi saat ini mencerminkan ketahanan struktural yang sesungguhnya atau justru menyembunyikan kerentanan yang muncul? Iya. Jadi gini, Prof, ini kan mungkin narasi yang selalu dibangun oleh pemerintah adalah kita baik-baik saja. Kita baik-baik saja. Jadi selalu kalau kita mendengarkan mulai dari Presiden, Menteri Keuangan, senior kita di Kementerian Keuangan, ataupun semua lah policy maker akan selalu bilang, don't worry, domestic economy is doing well, yang bermasalah eksternal. Ya internasional karena ada trade wars dan The sebagainya. problem is there, not here. Not here. Itu kan narasi yang selalu dibangun sekarang. Selalu, Sehingga kita juga penasaran, kita mencoba melihat benar nggak sih argumen pemerintah tersebut. Jadi di outlook yang sekarang kita coba melihat beberapa indikator ekonomi ya. Kita membandingkan kondisi sekarang dibandingkan dengan mungkin ketika krisis sebelumnya. Cuma saya selalu ingat pernyataan dari Ratu Elizabeth II ya. Ketika di Global Financial Crisis 2008 kan dia meeting dengan Profesor LSI terus dia bilang how did no one see this will come. Jadi yang namanya krisis itu kan kalau semua bisa prediksi nggak akan pernah muncul krisis ya Prof ya. Sebetulnya sama dengan Prabowo kemarin bilang kenapa nggak ada ekonomi yang memberitahu saya? Karena nggak mau dengar mungkin Prof. Oke, jadi berangkat balik lagi ke isu fundamental, kita coba lihat bagaimana sih kondisi ekonominya dan memang
Ada beberapa warning sign ya Prof Ya. ya. Jadi yang pertama kita melihat memang kemampuan dari konsumsinya mulai jomplang. Jadi ada yang namanya K-shape recovery. Setelah K ya, Begitu jadi ya, ada yang cabang naik, dua ya? ada yang turun. Ada yang Benar. naik, ada yang turun. Benar. Oke, Jadi bagi kelompok 10% teratas itu kemampuan konsumsinya terus meningkat. Ya. Jadi mereka mampu Kaknya yang ke atas nih. betul, Di sini, mereka ya. masih terus bisa tumbuh konsumsinya. Karena memang the nature of economy kan akan membantu kelompok teratas untuk tumbuh lebih tinggi. Ya. Tapi yang kelompok terbawah itu malah mengalami penurunan kemampuan. Dan mungkin berangkat dengan isu lipstick yang Prof bahas di awal tadi, orang hanya bisa mampu untuk memenuhi konsumsi untuk non-durable goods. Apa itu non-durable goods? Non-durables, Buat oke. barang yang tidak tahan lama. Ya. Jadi kayak kebutuhan pokok. Ya. Mereka mungkin akan menunda pembelian mobil. Ya. Makanya kemarin banyak isu kan penjualan mobil turun. ya. Karena masyarakat akan semakin banyak menggunakan duitnya untuk kebutuhan pokoknya. Konsumsi Makan. sehari-hari. Betul. Nah itu yang kita lihat di dalam kondisi fundamental. Terus yang kedua, kalau kita melihat biasanya masyarakat kan kalau pengen konsumsi melihat ke depan nih Prof. Ya. Kalau saya merasa bahwa besok akan hujan, saya siap-siap dari sekarang Ya. siapin payung tadi, ya. jas hujan dan sebagainya. Nah ini ada namanya indeks keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen itu adalah indeks yang menggambarkan seberapa optimis Yes. masyarakat terkait dengan Ya. kondisi ke depan. Ya. Semenjak November 2024, indeksnya turun terus. Sudah mulai turun ya. Walaupun Padahal masih positif. Bangsa kita terkenal bangsa yang selalu Optimis, optimis. ya. Angkanya paling tinggi di Asia dulu. Dan tuh, terus ya. turun Prof. Jadi ini mungkin yang menggambarkan memang ada kecemasan yang muncul dalam masyarakat Ya. terkait dengan kondisi ke depan. Dan terbukti dari rilis BPS kemarin. Jadi kalau kita lihat di triwulan 1 2025, kita hanya mampu tumbuh 4,87%. Jauh lebih rendah ketimbang triwulan 1 2024 sekitar 5,15 waktu itu. Ya, yang jadi masalah adalah gini Prof. Triwulan 1 kita punya apa? Lebaran. Kita punya Ramadan. Ya. Ya, Itu harusnya kan naik. harusnya naik. Sekarang malah dibandingkan dengan triwulan 1 2024 kita turun. Jadi Ya. ini mungkin memberikan gambaran bahwa apa yang dipahami oleh pemerintah dengan yang terjadi di lapangan itu berbeda sangat signifikan. Dan tentunya pemerintah perlu juga merespons dengan lebih baik ya Prof ya. Kalau misalnya ada kondisi yang kurang baik, harusnya ada urgensi dari pemerintah Ya, untuk bisa ya. membuat ataupun bilang bahwa Ya. oke, we are aware with this issue dan kita akan merespons dengan lebih Harus baik. ada strategi yang shift, Betul. yang dipindahkan. Betul, ya, untuk menyelamatkan keadaan ini. Nah, on top of that, spending pemerintah turun. Ya kan kita mendengar ada yang namanya Efisiensi. efisiensi, walaupun pemerintah bilang realokasi anggaran Ya. ya. Dan kita lihat kalau dari kontribusi PDB itu yang lain tumbuh. Jadi Ya. konsumsi tumbuh, investasi tumbuh, ekspor impor juga tumbuh. Yang turun G-nya? apa? Turun. G. Sekitar 1,sekian%. Ini bagi awam ini saya mesti jelaskan sedikit ya, karena pendapatan nasional itu ukurannya adalah ya, Konsumsi masyarakat. konsumsi ya, berapa banyak uang yang di spending oleh masyarakat ya, C namanya consumption. Oke, terus kemudian ada Investasi. investasi I ya, investasi. Kemudian ada lagi namanya government spending. Ya. Ya, ini adalah anggaran pemerintah, di spending apa enggak, dikeluarkan apa tidak, digerakkan enggak. Ini kalau misalnya para pemimpinnya mengatakan nggak boleh pakai hotel, nggak boleh jalan-jalan, iya itu efisiensi memang, tapi Sektor hotel nggak punya perhotelannya nggak, kerjaan iya. dan sebagainya. Iya. Terus kemudian gubernurnya melarang ada wisuda di gedung-gedung di luar dan sebagainya, spendingnya berkurang lagi tuh Iya, ya. iya. Sekolah tidak spending, consumption juga turut terganggu Iya, begitu ya. iya, iya. Walaupun barangkali dia bisa gunakan buat yang lain. Tapi kan ini ada masyarakat yang di kota dan ada di desa. Kalau di kota ya konsumsi ini kan begitu betul. ya. Oke. Jadi Terus, tadi ya, dengan G-nya turun, yes. negatif. Nah, itu kan seperti yang Prof bilang tadi, G itu mungkin akan masuk ke sektor yang lainnya, Ya. perhotelan. Ya. Jadi kita mungkin banyak melihat sekarang banyak hotel yang sepi di Sepi, di PHK awal-awal mulai tahun. terjadi. Betul, dan itu mungkin yang menjadi apa yang kita sempat wanti-wanti ya sebelumnya Ya. Profnya. Kalau misalnya ini nggak diadres dengan lebih baik, kita mungkin ke depannya akan semakin melambat perekonomiannya. Jadi even ambisi untuk mencapai 8% mungkin perlu dibuang jauh-jauh karena untuk dapetin 5 aja itu udah susah buat pemerintah sekarang. Kenapa? Karena nanti di triwulan 2, Prof, kita nggak akan punya lebaran lagi. Ya kita Ya, nggak punya ya, Ramadan, hilang ya, itu. Jadi ya, seasonal ya. factor yang Ya, membuat faktor orang musiman yang betul, orang berbelanja itu nggak betul, ada. itu akan hilang. Di Kecuali liburan akhir tahun. akhir tahun nanti ada Nataru, ya. tapi Nataru biasanya nggak akan sesignifikan di Ramadan, Lebaran, karena baik. biasanya orang akan spending kan ada THR juga di, Ya. di Q1. Jadi ini mungkin yang kita cukup worry ya dengan kondisi ekonomi, ditambah juga sekarang isu pengangguran yang banyak. Oh, Jadi- setiap hari itu beritanya tuh. Ya, jadi kalau kita lihat memang secara
persentase ya, percentage itu unemployment-nya turun. Oke. Tapi ada Pengangguran kenaikan turun, jumlah penganggurannya 800.000 orang dibandingkan dengan tahun sebelumnya di bulan Februari. Jadi in terms of rate nih Prof ya, turun. Ya. Ya, mungkin karena semakin banyak dari labor force kita yang bertambah. Jadi kan kalau kita menghitung unemployment itu jumlah penganggur dibagi dengan angkatan kerja. Ya. Kalau misalnya angkanya turun bisa dua hal. Satu emang jumlah penganggurnya turun, Ya. atau pembaginya semakin besar. Ya. Ya kan, sehingga secara rasio dia akan turun. Cuma kalau kita lihat sekarang ada kenaikan jumlah pengangguran sebanyak 800.000. Dan yang kontribusinya paling besar adalah manufacturing. Jadi manufacturing sektor itu penurunan kemampuan mereka untuk absorb more employment itu terjadi sekarang, dan ini cukup worrying karena juga konsisten dengan yang kita sampaikan di berbagai macam outlook. Indonesia mulai mengalami premature deindustrialization. Jadi kontribusi sektor manufakturnya turun signifikan, ya lebih cepat dibandingkan yang kita harapkan, dan tentunya akan mengurangi jumlah pekerja di sektor manufacturing nanti. Jadi strategi pemerintah untuk memilih industri juga penting, Betul. ya, terutama industri yang menciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Karena manufacture tertentu itu memang lapangan pekerjaannya banyak. Tekstil, garment, Betul. apalagi alas kaki, Dan ya. itu yang sekarang lagi bermasalah. Jadi bermasalah. Oke, kemarin kami undang Seto dan ada data yang menunjukkan bahwa Puma, Adidas mulai masuk ke kota-kota di luar kawasan industri. Tetapi persoalannya adalah PR-nya dikerjakan atau tidak. Perizinannya diberikan atau tidak, begitu ya, dengan cepat atau tidak. Dan jangan sampai baru buka sudah disegel sama preman. Gitu, Iya, ya. itu juga masalah lagi kan. Terus nanti bupatinya ngatur, saya minta ini, minta itu loh. Di Indonesia kok ini kita mau investasi, di negara lain dibantu, disediakan di sini malah tanahnya, dibikin disediakan keamanannya. Kita malah dijaga, diduduki preman, dan kemudian bupatinya minta, wali kotanya minta, dan sebagainya. Ya, oke. Jadi efeknya ini adalah ke tenaga kerja ya, ke lapangan pekerjaan, ke pengangguran. Pengangguran dan sebagainya. Dan selain itu juga yang menarik dari data ketenagakerjaan kita, saya bukan labor ekonomis ya Prof, tapi saya coba memahami apa yang terjadi. Kontribusi dari sektor formal, jadi jumlah tenaga kerja di formal sektor itu turun 2 percentage point dari 42 ke 40. Jadi semakin banyak orang yang bekerja di sektor informal. Gimana cara membacanya? Ketika jumlah sektor formalnya turun, berarti akan banyak orang yang bekerjanya itu nggak tetap. Oke. Nggak tetap, dan juga mungkin mereka nggak punya health insurance, pension, dan sebagainya. Dan Nggak juga punya THR. Nggak punya THR, dan yang pasti gajinya juga mungkin relatif lebih rendah ketimbang formal. Implikasinya apa? Kemampuan mereka untuk konsumsi juga akan turun, Prof. Jadi ketika misalnya, kan kita tahu dalam tadi yang Prof bilang PDB itu dipengaruhi oleh konsumsi, government, investasi, dan sebagainya. Consumption itu 54% dari total PDB kita. Kalau misalnya kemampuan konsumsinya turun, udah pasti nanti akan berpengaruh terhadap total perekonomian kita. Nah, ini yang mungkin juga menjadi problem. Jadi semakin sedikit orang yang bekerja di formal sector, which is probably gonna affect their ability to consume, dan nantinya akan pengaruhi ekonomi kita. Saya masih ingin meneruskan hal ini gitu ya, karena ada berita lain yang juga bertumpuk yang bisa berakibat semakin negatif kalau kita tidak perbaiki dan tidak awas dalam hal ini. Tapi kita ngopi dulu dong. Boleh, siap, ya. Prof. Kita mau kopi apa? Jain mau kopi. Saya biasa inspirasi. Inspirasi. Oke, saya menemani saja ya. Ya, ini memang inspirasi ini semakin populer di sini ya. Mungkin ibu bapak juga datang sudah ngopi. Inspirasi sudah. Tempe mendoan. Oke. Oke, ya baik. Nanti coba kopi inspirasi ya. Baik, sambil menunggu kopi, ini bicara tentang sektor tadi. Kalau dulu itu jaringnya dari sini dia tumpah, dia kena PHK, pindah ke sektor pertanian, ya, atau ke sektor informal, ada Gojek dan sebagainya. Pertanian mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda, walaupun startup sih keren, tapi startup kan banyak yang kena fraud sekarang, ya. Nah, kemudian ini ada sektor informal. Sektor informal yang menonjol itu kan antar makanan dan UMKM. Betul, yang low value added services. Ya kan, ya. Anak-anak muda bergairah dan banyak yang datang ke sini. Pak, kasih tahu saya gimana supaya saya bisa tumbuh dan sebagainya. Dan tukang ojek. Ya. Oke, kabarnya Gojek mau di merger dengan Grab. Berarti kan terjadi konsolidasi tuh. Tadinya 3 juta pengemudi gitu ya. Ini juga 3 juta, sekarang digabung dari 6 juta jadi 3 juta dong. Begitu kan? Saya bayangkan sekarang ketika industri telekomunikasi konsolidasi. Kemarin saya diundang oleh salah satu perusahaan tower. Pak, dulu perusahaan telekomunikasi seluler itu ada 10.
Ya sekarang semakin 3 kalau nggak salah sekarang ya. tinggal 3. Iya. Merger. Tadinya kami punya satu tower disewa oleh 4 pelaku. Di sini 4 pelaku, jarak di sini. Mereka juga punya sendiri tower Iya, di iya. situ. Betul. Jadi kami bisa sewa di sini, masyarakat yang punya tanah dapat duit 30 juta setahun begitu Iya, kami sewa begitu ya. Iya. Satu tower kami ditawar 9 juta rupiah. Iya. 9 juta Pak, tadinya kami tawarin 60 juta juga mereka merem, sekarang 9 juta. Berarti kan kami bayar ke pemilik tanah berapa katanya begitu. Betul. Nah ini konsolidasi. Nah kalau sektor informal Iya. rontok, ya kan ini sektor informal nih. Dan kemudian di-merge, konsolidasi, runyam negeri kita Iya. kan. Ya ini juga menarik ya Prof ya. Walaupun sebenarnya by the end of the day, ini juga data yang saya juga masih memahami ya. Di rilisnya BPS kemarin itu menunjukkan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja sekarang tuh pertanian. Masih ya? Iya masih. Jadi tadi yang turun kan kayak konstruksi, manufacturing, jasa dan sebagainya. Tapi ketika orang nggak bisa bekerja, mungkin mereka nanti akan terpaksa balik ke pertanian, Prof. Gitu. Cuma emang saya masih belum bisa menjelaskan kenapa itu terjadi ya. Karena kan tadi mungkin terpaksa nggak ada pilihan ataupun juga itu yang menjadi pilihan yang bisa mereka lakukan gitu. Nah, tapi saya menarik juga yang Prof bahas soal telekomunikasi nih, Prof. Jadi orang kan bilang kondisi ekonomi kita baik-baik aja. Ya. Data dari ini boleh nyebut perusahaan nggak ya? Rilis Boleh. Telkomsel. Ya, Telkomsel itu merilis pendapatan di Q1 dan mereka menunjukkan semakin banyak orang nggak mampu beli pulsa, Prof. Padahal kan pulsa hampir kayak kebutuhan sehari-hari ya buat bisa telekomunikasi. Sama yang menarik kedua adalah Indofood juga rilis semakin sedikit orang yang konsumsi mie sekarang. Jadi narasi yang dibilang oleh pemerintah bahwa ekonomi kita itu baik-baik aja ternyata juga di lapangan nggak terbukti, Prof. Karena mungkin nggak penyebabnya juga karena judi online dibiarkan ini. Ya. Artinya penangkapan terjadi, tetapi tidak secara teknologi dihentikan begitu. ya bisa jadi karena kan ada duit yang cukup signifikan ya, Prof ya. Keluar dari Indonesia dan harusnya kan kalau bisa diputar di dalam negeri akan memberikan likuiditas yang cukup baik buat perekonomian kita gitu. Walaupun saya belum ada studinya nih Prof soal judi online, cuma pasti itu serapannya kan mengerikan triliunan jumlahnya begitu ya, dan sudah ada beberapa penangkapan tapi teknologi tidak di stop. Pertanyaannya kalau di kita itu bisa di Singapura bisa di stop, di Malaysia bisa di stop, kenapa nggak seperti ini? Ya mungkin ada yang melindungi, Prof. Nah itu, ini berbahaya bagi ekonomi. Pemerintah agar mendengar, mungkin Pak Prabowo bisa memperhatikan aspek ini. Ini salah satu upaya untuk memecahkan masalah ekonomi juga Pak Prabowo. Jadi salah satu yang ini harus diselesaikan tentu satu persatu tentunya. Nah menarik juga, Prof. Masalahnya pemerintah itu punya, saya sebut sebagai mixed message kali ya. Jadi kalau Prof ingat kan setelah Lebaran ada serasehan Pak Presiden dengan para ekonom waktu itu ya, di mana beliau menyebutkan ada isu deregulasi, TKDN, kuota dan sebagainya. Tapi juga di sisi yang lain ketika audiensnya berbeda, Pak Prabowo akan berbeda lagi tuh statementnya terkait dengan kebijakan. Misalnya kita anti dengan investasi asing, dengan kehadiran asing dan sebagainya. Nah, ketakutan kami adalah gini, dalam teori ekonomi maksudnya Presiden berbeda lagi mengikuti suara dari yang jadi lagi rame. Benar, jadi mana yang mau didengerin nih sebenarnya Prof. Karena kan kalau di teori makro kan kita belajar kayak government credibility. Jadi ketika misalnya pemerintahnya kredibel, itu akan direspons pasar dengan baik. Dan konsistensi penting gitu Betul. Ya. Artinya mateng, dibuat dengan analisa yang mendalam yang sudah direncanakan. Jadi bukan reaktif kan kebijakannya, tapi emang based reaktif, impulsif. Seperti kita belanja di supermarket, kita belanja ada semua. Ini di depan pintu, lagi diskon, kita ambil aja begitu ya. Sehingga ketakutannya gitu, Prof. Bisa jadi mungkin respons yang diberikan itu tidak mengadres masalahnya, ya kan? Jadi misalnya mungkin yang untuk TKDN dan kuota kita bisa appreciate karena beberapa hal itu juga bermasalah ya. Tapi ketika misalnya IHSG kemarin sempat turun ya, pemerintah memberikan respons yang menganggap itu bukan satu hal yang worrying gitu loh, Prof. Jadi ini yang menjadi bagi kita di akademik, di kampus merasa ini kayaknya ada satu yang harus diperbaiki pemerintah dan mumpung masih di awal nih, Prof ya. Masih di awal mungkin bisa diperbaiki sehingga nanti kita kan pengen negaranya semakin bagus. Siapa yang harusnya melakukan ini? Walaupun Menteri Keuangan powerful, pegang uang, tapi kan ada Bappenas. Iya. Apakah Bappenas juga masih merencanakan ekonomi kita? Kalau yang saya tahu masih ya, cuma mungkin kan
planning tanpa eksekusi yang bagus juga akan susah ya Prof ya. Kalau nggak dikasih uangnya apalagi, nggak dikasih anggarannya apalagi. Dan mungkin memang beda dengan zaman ketika senior kita dulu kayak Pak Wijoyo ya kan, Pak Sadli ataupun Pak Ali Wardana kan, mereka memang bisa bikin planning yang bagus dan eksekusinya juga bisa jalan di lapangan. Nah, hal ini yang menjadi problem, dan ini yang kita highlight di Outlook kemarin kan Prof. Gimana caranya prosesnya bisa efisien ketika kementeriannya nambah. Ya kan, jadi bisnis prosesnya akan melewati berbagai banyak kementerian yang akan semakin complicated nantinya. Ini yang saya rasa perlu jadi perhatian khusus, karena kalau enggak kayaknya aspirasi untuk menjadi negara besar akan sulit. Prof. Jadi ekonom melihat bahwa konsistensi belum kelihatan, yang mau jadi dipegang mana, sehingga dampaknya kemana? Investor. Investor pasti. Asing, dalam negeri. Ya, dua-duanya, Prof. Dalam negeri orang-orangnya udah paham nih, pemerintah ini begini, politisi begini. Gini ya, zamannya Pak Wijoyo CS itu panglimanya, waktu Pak Harto mimpin, panglimanya ada dua, militer dan ekonomi. Makanya dulu ada seminar ini dilakukan di Angkatan Darat, Sesquad, masih tahu itu ya, sejarah itu ya. Dan kemudian dibuat ini, kemudian militer dengan ekonom. Panglimanya dua itu ya, pada waktu zaman Pak Harto. Habibie mencoba masuk dengan era teknologi, tapi cuma sebentar. Tapi kemudian masuklah hukum setelah itu, karena deregulasi, kemudian kita dihajar oleh IMF dan World Bank begitu ya. World Bank-nya kasih bantuan, IMF-nya kasih prasyarat, perusahaan kita diambil alih dan sebagainya. Nah, ini hukum di depan. Tapi sejak Pak Jokowi periode kedua itu kan era politik. Betul. Ya. Dan sekarang Parlimennya serba politik, pengangkatan ini politik, direksi, menteri sih oke lah politis ya. Direksi juga direksi dari militer kalau politis dan militer bagaimana ini? Begitu ya. Benar. Jadi kalau kita lihat ya Prof ya, semenjak adanya UU CK, itu kan harapannya Cipta Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law, itu kan harapannya meningkatkan jumlah investasi yang masuk ke Indonesia. Lebih mudah orang untuk investasi. Betul. Cuma ketika kita lihat nilai FDI yang masuk di Indonesia setelah investasi ada asing yang masuk, benar, itu justru Indonesia semakin menurun dibandingkan dengan negara lain, ya kan? Apa mungkin masalahnya? Atau yang sudah janji masuk nggak jadi? Bisa jadi. Pindah malah ke tempat lain. Karena tadi kita baca misalnya ada preman ya kan mengganggu BYD kayak gitu kan Prof. Ini kan kalau diganggu terus orang akan menjadi uncertain kan, menjadi sangat takut, worry dengan segala hal, sehingga mungkin mereka akan menunda investasi ke suatu negara yang nggak pasti. Ditambah juga misalnya kalau ada ya tadi militer ataupun politisi yang juga ikut serta dalam berbagai macam kegiatan, pasti ketakutan investor akan muncul nanti, Prof. Ya, jadi di sini kita melihat begitu, aspek non ekonominya sudah jelas harus ada begitu. Sektor informal ini semakin banyak, pertanian harusnya bisa menjadi acuan. Tetapi apakah sektor pertanian ini masih menarik bagi banyak orang? E-fishery mengalami kegagalan ya, dan sebagainya. Ya, kalau misalnya kita melihat memang kan balik lagi ke teori, saya ingat Prof. Arsyad Atwar mengajar perekonomian Indonesia. Beliau guru kita semua ya Prof. Input output biasanya. Itu kan selalu teorinya adalah teori transformasi ekonomi. Jadi negara itu akan pindah dari pertanian. Ketika pertaniannya semakin baik, dia akan diserap di manufacturing. Economic development ini betul, ya, costo dan sebagainya. Betul, dan nanti akan ends up di services. Di kita Prof, kita terlalu cepat pindah ke services sekarang. Jadi manufakturnya belum kuat. Betul. Jadi manufaktur mungkin sempat tumbuh, kontribusinya buat PDB 30% itu setelah krisis 98 ya, di 2000-an awal. Tapi seiring waktu sekarang sampai terakhir itu mungkin 18%, Prof. Dan dia pindah tadi ke services, cuma masalahnya di low value added. Jadi tidak mampu memberikan kenyamanan, pendapatan yang cukup buat masyarakat. Nah, ini yang mungkin PR juga buat kita semua yang memikirkan bagaimana caranya agar semakin banyak orang bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Saya pikir juga ini mungkin peran seperti ada investasi buat pelatihan misalnya. Pelatihan kan sekarang kita tahu adanya teknologi baru disrupsi ya Prof ya. Gimana caranya agar adaptif dan resilient terhadap perubahan ini. Ada yang isunya reskilling, upskilling, gimana caranya biar mereka bisa menyesuaikanlah skill mereka dengan kondisi sekarang. Waktu COVID kan semangat sekali tuh, kartu prakerja gitu ya, pelatihan, sebagainya. Nah itu yang mungkin jadi salah satu hal yang perlu diperhatikan pemerintah ya, agar nanti kita punya penduduk usia produktif yang sangat besar dan nanti bisa menjadi penopang dalam kegiatan ekonomi kita, gitu Prof. Nah ini yang mungkin perlu dijadikan suatu gerakan khusus oleh pemerintah. Gitu. Kita ngopi dulu. Oke, siap. Kita sini menikmati kopi yang tadi dipesan, dan saya pikir ini ada benarnya juga sih upskilling, reskilling ini.
Masih oke ya? Selalu enak, Prof. Oke. Ya. Oke, jadi Anda sarankan justru kepada masyarakat kita itu diajarkan skill yang bisa digunakan dalam dunia kerja sehingga kemudian investasi bisa masuk karena masyarakatnya Bisa terlatih, high skill. bisa digunakan, benar. Bisa nanti memenuhi kebutuhan. Jadi ini kita juga mungkin based on studi yang kami lakukan ya, Prof, ya, di LPM. Jadi kita ada studi soal upskilling, reskilling bagi beberapa sektor di Indonesia. Dan memang isunya adalah ini tetap isu klasik. Jadi antara skill yang dimiliki oleh para lulusan BLU misalnya, BLK, dan juga kebutuhan dari perusahaan itu nggak match. Ya. Even BLK ya, harusnya BLK itu kan benar-benar vokasi yang siap benar-benar betul, karena memang gini, Prof. Jadi memang concern dari para lulusan adalah mereka membutuhkan pengajar yang benar-benar pemain ataupun pelaku di industrinya. Jadi mereka bisa mengajarkan secara spesifik kira-kira apa sih yang harus dilakukan. Di pabrik itu kayak apa? Betul. Nah, itu mungkin yang belum banyak terjadi selama ini. Sama juga mungkin proses updating kurikulum nggak cepat, Prof. Misalkan kayak teknologi nih, 5 tahun yang lalu kita nggak pernah tahu ada ChatGPT kan, Prof, ya. Sekarang tiba-tiba ada itu, gimana respons nggak hanya BLK, termasuk juga kampus kan, gimana cara kampus untuk adapt dengan perubahan ini. Nah, ini yang memang butuh proses yang cepat ya, biar nanti para pekerja ini mampu sesuai dengan kebutuhan pasar gitu. Nah, ini yang belum terlihat sekarang atau mungkin belum berjalan secara optimal dalam kegiatan ekonomi kita. Belum tampak ya dalam hal itu. Baik. Di tengah-tengah itu lalu kita juga membaca situasi sekarang Bank Dunia tiba-tiba melempar bom. Nah, bagi orang-orang yang sensitif gitu ya. Walaupun bagi kita ya data kan lu pakai kriteria baru ya pasti hasilnya berbeda begitu ya. Tapi yang menarik adalah ini soal data kemiskinan. Betul. Tiba-tiba semua orang itu kemudian berpaling gila. Tiba-tiba Bank Dunia mengatakan angka kemiskinan di Indonesia 60%. Di atas 60%. Di atas 60%. Padahal menurut hitungannya Bappenas itu 8, BPS atau mau salah ya. 8,6 atau berapa persen begitu ya angka kemiskinan. Kok lonjakannya tinggi sekali? Itu yang tadi Anda bilang. Ini yang sebetulnya terganggu yang K-shape recovery tadi. Yang di atas aman. Yang di atas aman. Yang kelompok middle class itu jadi kelompok middle class kan turun semenjak sebelum COVID nih, Prof. Proporsinya. Kelas menengah ini. 9,9 juta orang itu yang hilang itu. Betul. Dan kebanyakan pindahnya ke aspiring middle class yang mungkin vulnerable dan juga vulnerable group. Artinya kelompok rentan. Kelompok rentan gitu. Jadi ini memang kelompok masyarakat yang akhirnya tadi makan tabungan, Prof, ya. Makan tabungan karena pendapatan mereka mungkin melambat, menurun, tapi kan konsumsinya nggak bisa dikurangi secara cepat gitu, tetap buat makan harus ada. Itu yang satu. Yang kedua, Prof, memang ada isu dengan garis kemiskinan kita selama ini. Jadi kalau nggak salah ada satu studi yang dilakukan oleh Profesor Arif Ansori Yusuf kalau nggak salah, itu menunjukkan memang garis kemiskinan kita itu terlalu rendah, Prof. Terlalu rendah. Untuk kondisi ekonomi yang harusnya udah lebih baik. Berapa itu? 20.000 itu berapa itu? Nah, saya nggak ingat, tapi kita tuh ekivalen dengan Timor Leste, Prof. Garis kemiskinannya. Padahal kan kondisi ekonomi kita relatively much better compared to Timor Leste. Nah, itu mungkin yang membuat kita sangat sensitif tuh dengan kenaikan yang besar tadi. Kalau pakai standar yang rendah pasti kan kemiskinannya rendah ya. Tapi ketika dinaikin dikit standar kemiskinannya, tadi kenaikan jumlah orang miskinnya semakin signifikan. Sensitif. Dan ini memang mungkin implikasi dari kebijakan ekonomi yang tidak memberikan kondisi yang layak buat semua pihak tadi. Tidak memacu diri barangkali ya. Betul. Tidak memacu diri. Jadi hanya yang memberikan manfaat hanya ke kelompok kaya yang mampu, tapi yang kelompok menengah ke bawah itu nggak dibantu. Contohnya apa, Prof? Ini mungkin anekdotal ya. Dulu waktu saya kan masih baru ngajar nih dibandingkan dengan Prof. Tapi di awal semester kan biasanya ada mahasiswa yang namanya nggak muncul karena belum mampu bayar uang kuliah, ya kan? Dulu tuh mungkin nggak banyak, Prof, yang kayak gitu. Namanya diterima ada, tapi begitu absennya langsung ada. Nah. Tapi orangnya nggak ada. Ya. Nah sekarang itu even namanya nggak ada, Prof, di awal perkuliahan. Kenapa? Karena mereka belum bayar SPP, Prof. Jadi ini sangat-sangat mungkin mencerminkan bahwa memang semakin berat bagi masyarakat untuk afford some basic needs, ya termasuk education maupun tertiary. Ada benar sekali uang kuliah seperti itu sekarang. Dan itu mungkin yang makanya kenapa banyak middle class yang
terabaikan ya, karena kan mereka terlalu kaya untuk mendapatkan subsidi, Jadi nggak dapat? tapi terlalu miskin untuk afford everything. Oh, Ya kan? itu Mungkin bukan terlalu miskin ya, tapi belum mampu untuk bisa afford so many things ya Prof ya. Ya. Dan ini yang kami rasa cukup mengkhawatirkan, dan ini kan selalu pemerintah bilang we are doing fine. Terus kita juga pernah bikin survei expert. Ya. Jadi Para ahli para ditanyakan. ahli ya kan. Ya kan kita Ahlinya pengen nih ahli ekonomi atau? ahli ekonomi, dosen, ekonomi, ya. pengajar, terus juga Pokoknya orang yang ekonom. bisa membaca, dan independen, menganalisis, betul, dan independen. dan Oke. independen, dan memang Yang berpengetahuan. betul, dan itu juga, dan nggak hanya orang Indonesia Prof ya, jadi ada profesor dari Australia, dari US yang kita undang untuk mengisi. Dan memang juga mereka confirm keresahan kita Prof. Jadi dari 40-an lah experts yang kita survei, 55% bilang ekonomi Indonesia lebih buruk dibandingkan dengan 6 bulan sebelumnya. Mulai kapan lebih buruk ya? Kita dibandingkan dengan 6 bulan semenjak survei, berarti semenjak awal Presiden Prabowo menjabat Prof. Jadi mereka bilang bahwa pertumbuhan kurang meyakinkan, terus juga tingkat pengangguran mungkin akan memburuk, terus juga harga juga menjadi problematik. Jadi ini juga semua orang mengalami keresahan yang sama, tapi itu mungkin belum sampai ke pemerintah, Prof. Ini yang kita perlu terus ingatkan kali ya, Prof, ya, bagi pembuat kebijakan. Saya juga bertanya kepada sejumlah orang dan saya mendapat jawaban begini. Apakah ekonomi kita rentan? Mereka menjawab kerentanan ini yang ahli-ahli yang mengerti ya. Rentan karena apa saya tanya? Karena apa? Terus mereka jawab, satu, komoditas kita kebanyakan bahan mentah. Ya. Yang kedua adalah tekanan pada mid class, kelas menengah tadi, Ya. semakin tertekan kehidupannya. Ya. Mereka juga nggak dapat bansos, Ya. nggak dapat tunjangan-tunjangan begitu ya. Tapi di lain pihak mereka juga ya tadi yang disebutkan ya, Ya. merasa juga bukan kelas di bawah Ya. begitu, sehingga spendingnya tidak bisa berubah dengan cepat. Ya. Yang ketiga itu adalah resiko fiskal. Ya. Indonesia coba kita lihat pendapatan fiskal kita ini, nanti setelah ini kita bahas. Ya. Kemudian volatilitas rupiah. Ya. Ya, jadi nilai rupiah terdepresiasi terus, sering dibantu, tapi sampai kapan nih bisa Betul, dibantu ditopang. betul, Kemudian naiknya biaya modal, kalau mau pinjam sekarang semakin mahal. Ya. Resiko capital flight, Ya. kemarin itu ada banyak sekali Harus keluar. harus keluar begitu ya. Kemudian tentu mereka juga menyebut judi online, pengangguran kalangan terdidik. Pengangguran ini siapa yang menganggur? Benar, kalangan terdidik. Mereka bilang kalangan terdidik. Iya, semakin banyak yang higher educated people yang Jadi buat apa orang sekolah sampai sarjana kalau begitu? Kalau Kalau nggak bisa kalangan terdidik kalau nggak bisa di ini kan bayar biaya untuk kuliah itu satu bulan bisa 5 juta, Iya, tapi iya. kerja Tapi nggak belum bisa tentu kerja. dapat 3 juta, Iya. belum tentu bisa dapat pekerjaan. betul, betul. Kalau kerja pun 3 juta begitu. Banyak yang ya seperti itu pekerjaannya. Iya, jadi memang beberapa, jadi mungkin nggak semua indikator buruk ya Prof ya. Jadi kalau kita bisa bandingkan seperti kalau di 1998 kan financial sector kita yang vulnerable. Ya. Sekarang kita relatively cukup oke ya. Tapi yang di bidang Oke, tadi itu financial sectornya. financial sectornya Ya. relatively lebih oke Ya. dibandingkan Walaupun IHSG sempat Ya, celeng, ya. tapi orang kan selalu gitu, udah saatnya nyerok belum? Gitu ya. tapi duit buat nyeroknya nggak ada Bro. Iya. Dan sebagian berpikir mendingan beli emas saja. Dengan Mas. Ya. Tapi untuk berapa yang Prof sebut tadi, misalnya kemampuan dari Bank Indonesia untuk menjaga rupiah misalnya. Ini kan cadangan devisa kita semakin terus menurun. Ya, nih. walaupun jumlahnya bagus. Betul. tapi turun, kalau tergerus. nggak salah kan 4 juta dolar kemarin penurunan Ya. cadangan devisa. Dan sebentar lagi bayar utang nih. Betul. Itu Jatuh yang- tempo kita. Betul. Ya. Buat SRBI juga kan Ya. nanti. Itu yang mungkin menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan, karena kan BI mungkin nggak akan kuat untuk melakukan ini semua. Kenapa Prof? Karena secara global juga perdagangan dunia lagi babak belur nih sekarang nih kan. Kemungkinan ekspor kita akan melambat karena demand globalnya pun akan turun gitu. Sehingga implikasinya apa? Devisa kita mungkin nggak akan naik lebih cepat gitu. Ya. Itu yang pertama. Isu yang kedua yang juga Prof pointing out tadi adalah isu perpajakan pendapatan kita. Ya, pendapatan dari fiskal kita Betul. ini. Ya. Ini kan selama awal tahun ini kita selalu mendengarkan pendapatan kita jauh di bawah target. Ya. Jadi kalau ini nggak pernah di-share oleh teman-teman di Kemenq. Jadi sebetulnya efisiensi atau nggak punya duit? Dua-duanya kayaknya. Jadi pendapatan pajak kita itu dibandingkan dengan 2024 awal turun 100 triliun, Prof. Besar sekali. Ya, karena ya saya nggak tahu, mungkin
argumennya adalah ada isu Cortex ataupun isu eksternal, tapi kan ada masalah di pendapatan kita, Prof. Kalau PPN juga turun, artinya transaksi kan habis, transaksi berkurang. Betul. Cortex kayaknya memang punya pengaruh cukup signifikan sih. Nah, kalau misalnya pendapatannya semakin turun, Prof, di saat yang sama kan spendingnya nggak bisa diturunin lebih dalam lagi kan. Itu yang mungkin yang menyebabkan kenapa ekonomi kita cukup sangat terdampak signifikan di awal tahun ini. Jadi ini beberapa hal yang kami rasa memang perlu dipikirkan dengan baik agar nanti kita kan nggak pengen jadi buruk ekonominya. Ya, kita kan tetap pengen bilang pemerintah, look, ini loh beberapa warning sign yang perlu diantisipasi dan kita perlu hati-hati gitu. Ya. Tapi ada nggak sih kabar gembiranya kalau kita tentu tidak ingin nakut-nakuti karena saya dulu pesan sama teman-teman pun termasuk sama Bang Faisal Basri, Mendiang Faisal Basri, ketika saya menjadi moderator diskusi panel ahli, selalu saya sebelumnya saya setting dulu, kita jangan membuat orang jadi takut dari percakapan kita. Tentu percakapan ini bukan percakapan menakut-nakuti. Betul. Ada nggak sih kabar gembira yang bisa kita andalkan begitu? Ya mungkin kalau dari segi ekonomi pasti jauh lebih baik dibandingkan dengan 20 tahun sebelumnya, Prof ya. Keadaan hari ini gitu ya, level of development income kita jauh lebih tinggi. Tapi aspirasi masyarakat kan juga naik. Pengen naik. Sekarang yang pergi ke luar negeri semakin banyak. Yang sekolah ke luar negeri juga makin banyak. Betul. Jadi itu mungkin memang kalau bisa dibilang juga tingkat kemiskinan walaupun tadi dengan standar yang berbeda akan berbeda. Cuma we managed to achieve tingkat kemiskinan di bawah 2 digit dalam beberapa tahun terakhir. Itu kan satu hal yang cukup baik ya. Terus juga unemployment juga menurun walaupun ya tadi agak sedikit kontradiktif dengan yang saya sampaikan di awal, cuma kalau kita lihat di jangka panjang cukup turun signifikan. Itu mungkin yang beberapa hal yang mungkin positif sign dari kondisi kita sekarang ya, Prof ya. Ya, baik. Perang dagang. Kemarin kami bicara dengan Seto mengatakan ini global resetting ini merupakan suatu momentum. Indonesia harus mengambil momentum. Karena begitu kita masuk lagi dalam dunia baru itu kondisinya sudah berbeda. Berarti ada momentum di situ ya. Dan kalau kita bisa menangkap momentum itu kan baik. Karena tidak semua juga pengen bertahan terus di Vietnam. Karena Vietnam sudah dibidik oleh Amerika, begitu, sehingga dikenakan tarif lebih besar. Walaupun etos kerjanya menarik dan skillnya oke, tapi kurang SDM juga di sana ternyata ya. Nah, ada momentum yang kita bisa tarik begitu ya. Tapi ada satu statement yang menarik di laporannya LPM gitu ya, tentang perang dagang. Di sini saya baca ya, Indonesia tidak berada pada posisi yang baik untuk meraup potensi manfaat dari perang dagang yang terjadi. What does it mean? Oke, jadi gini, Prof. Saya kalau melihat kami melihat di LPM terkait dengan perang dagang ini kan ini bukan hal yang baru. Cuma nature-nya sedikit berbeda dengan perang dagang yang pertama. Jadi kalau yang pertama kan hanya Cina yang affected. Jadi perang dagang US impose tarif ke Cina, Vietnam nggak. Sekarang 190 negara. Sekarang semua kena, Prof. Semua kena. Makanya jadi minimum 10% dikenain sama Trump. Betul. Jadi dia pengen cepet kaya katanya. Betul. Jadi landscape-nya mungkin akan berbeda dibandingkan dengan Trump 1.0. Isunya adalah ketika ada Trump 1.0, kita bukan negara yang mampu memaksimalkan dengan lebih baik. Yang mendapatkan keuntungan itu tadi yang Prof bilang, Vietnam. Terus juga Meksiko, Kanada. Mungkin karena faktor geografis ya, Vietnam dekat sama Cina, Meksiko dekat dengan US, dan Cina menggunakan Vietnam untuk masukin barang ke US. Nah, dari sekarang, made in China to made by China. Betul. Nah sekarang justru landscape-nya berbeda. Semua negara kena tarif. Ya. Dan ini mungkin juga masalah berikutnya adalah kita less exposed toward globalization. Jadi ketika kita pengen masuk ke sana, kita mungkin belum punya sistem ataupun ekosistem yang mau mensupport itu, Prof. Jadi kalau misalnya sekarang pemerintah mencoba untuk diskusi ataupun melakukan kerjasama dengan US, mungkin masih di tahap zero nih, masih di tahap awal untuk bisa mencapai ke sana. Kami mungkin memandang bahwa gimana kalau bisa memaksimalkan kerjasama bilateral yang kita udah punya sebelumnya. Misalnya dengan RCEP ya, RCEP itu kan China, terus juga dengan Australia, kita juga mungkin bentar lagi dengan EU akan punya SEPA-nya. Ini kayaknya yang perlu dimanfaatkan ketimbang kita
berpikir untuk masuk ke US. Karena kalau dibandingkan Prof ya, ekspor kita ke US cuma 2% over our GDP. Jadi nggak terlalu signifikan. Tapi kalau ke Cina itu besar. Nah kalau Cinanya melambat itu pasti akan memberikan Dampaknya dampak yang kesini. signifikan Ya. buat ekonomi kita. Apalagi kalau India juga, kita juga lumayan. Betul. Dan kalau dia perang, dia bisa sama mengurangi Pakistan alokasinya. juga. Ya. Betul. Jadi memang identify di mana misalnya sektor yang kita sebelumnya masuk ke US dan memang coba untuk memaksimalkan kerjasama yang kita punya sebelumnya. Baik, terakhir pangan itu kan perlu sekali bagi kita. Ya. Sementara sekarang ini kita membuat giant food estate besar-besaran, tentu ini kan baik. Yeah. Tapi problemnya kalau saya lihat ini saya memperhatikan gitu ya, petani dapatnya sedikit, yang dapat banyak itu di sektor transportasi dan jasanya. Jadi kalau saya nonton atau belanja malam hari ke pasar induk, saya senang sekali. Ke pasar tradisional itu saya, aduh, yang nggak perlu dibeli pun saya beli gitu ya. Saya lihat impulsif misalnya, tadi ya, Prof. Impulsif. Jadi saya misalnya lihat, ada pandan nih. Yang saya lihat bukan daun pandannya. Saya nggak perlu buat di cafe berisi ini, tapi saya lihat ada akarnya. Ditanam gitu ya. Ditanam karena pandan itu membuat lalat takut kan. Saya tanam begitu. Jadi saya lihat ada akarnya. Saya beli tuh satu ini. Terus saya tanya, ini Bang dari mana Bang? Ini dari Padang. Itu malam hari itu datang dari Medan, dari Padang ke pasar Tanah Tinggi di daerah Tangerang gitu ya. Dari Banyuwangi datang masuk sini, Manggis dan sebagainya. Saya tanya berapa ongkosnya, harganya berapa, dijual dengan harga murah. Ongkosnya itu kan yang besar tuh di perjalanan. Di perjalanan. Nah, sementara kita membuat food estate di Merauke. Saya bisa kebayang Merauke itu jauh sekali ya. Dan pelabuhannya itu kalau siang dan malam kan air lautnya beda begitu ya. Sehingga ongkos kirimnya kan tidak murah. Sementara sekarang bangsa-bangsa lain sudah membuat food estate dalam bentuk skala kecil di dekat kota dengan menggunakan teknologi yang dibiayai oleh SoftBank dan sebagainya. Plenty itu kan contohnya itu. Masuknya sedekat mungkin. Singapura membuat di atas gedung-gedung begitu sehingga kemudian masyarakatnya bisa dapat sayur, saya nggak tahu kalau beras mungkin agak susah. Tapi kalau kita membuat di tempat yang jauh, kenapa nggak kita rubah cara berpikir, transform mindset para pemimpin di sektor ini begitu? Ya kalau kita isu soal food security memang ini udah jadi isu yang cukup lama kali ya Prof ya, karena memang ketahanan pangan menjadi salah satu hal yang paling krusial. Ketika perutnya udah kenyang, semua bisa dilakukan. Dan kita banyak import, beras dan sebagainya. Tapi yang menarik gini Prof, even satu negara seperti China pun yang punya ambisi untuk food security, self-sufficient itu nggak mampu mereka Prof. Tetap ada importnya. Tetap ada importnya. Kedelai mereka import. Nggak dapat dari Amerika, ambil dari Brazil. Jadi memang angan-angan untuk menjadi negara yang semuanya bisa diproduksi sendiri itu agak susah sebenarnya Prof. Kan ada isu musiman juga kan. Kalau misalnya musimnya lagi El Nino kemarin kan produksi berasnya menjadi bermasalah dan itu yang leads toward inflation kemarin kan. Jadi mungkin gini Prof, kita tuh punya pemerintah itu kita tuh senang bikin program tuh gede. Langsung gede ya. Langsung besar. Langsung besar ya. Tidak belajar dari kegagalan sebelumnya, tapi selalu bikin lagi yang baru lagi. Nah, kenapa nggak tadi seperti yang Prof bilang, skalanya mungkin lebih mikro lagi, mikro dan tailor terhadap kondisi daerahnya. Ya, kalau mungkin di Merauke cocok dengan kondisi ini, saya bukan ahli pertanian nih Prof ya, tapi perlu melihat bagaimana sih karakteristik daerah dan juga kebutuhannya. Karena kalau misalnya orang Papua misalnya disuruh makan beras juga mungkin mereka akan enggan kan. Itu yang menjadi salah satu tragedi beras ini sudah pernah terjadi ketika kita merubah orang di Pulau Madura biasa makan jagung, terus semua pegawai negeri kita kasih beras, orang di Papua diganti sagu, Ambon diganti sagu diganti beras, ini juga dikasih beras, akhirnya import berasnya banyak sekali. Jadi itu memang mungkin pemerintah perlu mengevaluasi secara reguler ya. Jadi kalau nanti nggak berjalan dengan optimal kan bisa diperbaiki dengan baik. Nah ini yang sepertinya belum terlalu banyak dilakukan oleh pemerintah kita. Kelihatannya ekonomi memang harus disetel baik-baik, ya. Harus disusun, direncanakan, dibuat blueprint yang baik. Walaupun mungkin pada setiap calon presiden atau ketika sedang akan mengajukan diri menjadi presiden selalu membuat rencana dengan tim suksesnya. Tapi itu adalah tim sukses yang mungkin juga terbatas, yang barangkali harus diuji dan dianalisis lebih jauh. Dan ketika kita berjalan tentu kita harus membuat kajian yang lebih matang lagi. Sehingga tahap pertama memang urutannya ini era fluk namanya. Banyak hal kecil yang berdampak besar yang kita mesti waspadai. Dan itulah maka setiap pemimpin harus
aware, tahu masalah, kemudian harus menganalisa lebih dalam dan membuat dalam pilot project Betul. sebelum dilakukan dalam skala besar, Ya. kemudian eksperimen lagi, Betul. kemudian komersialkan itu sehingga kemudian bisa digelontorkan dananya dan kemudian akhirnya Memberikan kalau dampak. ini sudah dijalankan bisa lakukan secara bertahap dan Memberikan kemudian dampak yang bagus buat ya, kita dan semua. setiap bangsa tentu tidak bisa langsung membangun ekonominya sekejap. Betul. Ya, baik. Butuh waktu, Prof. Ya, kita telah bicara panjang lebar, tapi yang mengkhawatirkan kita semua tentu adalah lapangan pekerjaan. Jadi ekonomi di atas kertas mungkin baik-baik, tetapi kita mulai membaca gejala ada hal-hal yang bisa menjadi fluke atau bisa menimbulkan hal yang tidak beruntung bagi kita. Ya, tapi kalau kita bisa memutar keadaan, ini bisa menjadi suatu keberuntungan bagi kita. Jadi terima kasih Jahen sebagai ekonom Makasih udah diundang, Prof. telah memberikan pandangan-pandangan, mudah-mudahan ini didengar oleh para pengambil kebijakan. Mari kita perbaiki keadaan karena ketika ekonomi ini terganggu, maka ada banyak sekali orang yang akan menjadi korban dan tugas kita adalah selalu mengingatkannya. Stay relevant.